selamat datang di channel David19. Nah, hari ini kami sedang berada di Tampak Siring dan kami akan berkunjung ke sebuah tempat atau objek wisata rekreasi yang bertemakan Rumah Bali. Di sana kita akan keliling-keliling sambil kita bahas bagaimana sih tata letak dari rumah Bali atau rumah tradisional Bali tersebut. Nah, penasaran? Let's go! Teman-teman, sekarang kita udah berada di tempatnya Desa Basangambu. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke tempat tujuan kita. Jadi teman-teman, sekarang kita udah sampai di Rumah Bali Kuno yang tepatnya berlokasi di sebelah selatan Pura Dalam Desa Adat Basangambu. Nah, lokasi ini tuh sangat gampang dicari karena benar-benar tepat di samping jalan raya akses menuju Kintamani. Tapi dari sini kita harus masuk lagi sekitar 300 meter ke dalam. Ya udah, cus. Teman-teman, langsung aja nih kita masuk ke dalam. Tapi sebelum itu kita cuci tangan dulu, siapa tahu ditawarin makan. Oke, ini dia nih teman-teman, bisa dilihat di belakang saya tampak depan dari Rumah Bali Kuno ini. Yang menjadi ciri khas dari Rumah Bali Kuno itu dari apa yang di Bali disebut angkul-angkul atau pintu depan, yang juga bisa dibilang sebagai akses utama untuk masuk. Setelah kita masuk dari angkul-angkul atau pintu depan, biasanya ada yang unik nih. Sebelah sini nih di Bali namanya aling-aling. Jadi aling-aling itu bukan sekedar tembok yang dibangun gitu aja di sini, enggak, tapi memiliki filosofi atau makna sebagai filter atau penyaring ya. Jadi dari depan begitu kita masuk tuh kita nggak bisa lihat langsung apa sih aktivitas orang di dalam itu secara fisik ya. Jadi ada privacy gitu. Kalau dicari dari spiritualnya juga bisa dibilang ini sebagai penangkal ya. Jadi aura-aura negatif itu nggak bisa begitu aja masuk ke dalam rumah karena ada yang memblok atau memfilter energi di rumah ini. Ya udah, kita langsung keliling-keliling aja dari sini biar terlihat gimana sih tata letak atau pedoman untuk membangun rumah Bali tersebut. Membangun sebuah rumah untuk orang Bali bukan hanya tentang bagaimana rumah secara fisik tersebut dibangun, namun sangat memperhitungkan secara spiritual bagaimana tentang tata letak dan lokasi untuk rumah tersebut dibangun agar nantinya memberikan energi yang positif atau keharmonisan untuk rumah yang akan dibangun. Dalam membangun rumah tradisional atau rumah orang Bali, biasanya memakai pedoman atau aturan yang sudah turun-temurun dipakai yang disebut dengan sikut sata. Dan sikut sata itu sendiri memiliki aturan tentang arah yang akan diambil, jarak antar bangunan, dan sebagainya. Sikut sata atau aturan dalam membangun rumah di Bali juga memiliki filosofi yang terstruktur. Rumah akan dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing yaitu bagian kepala, tubuh, dan kaki layaknya tubuh manusia yang lengkap. Di episode kali ini kita akan membahas satu persatu bagian dari rumah tersebut. Nah, sebagai bagian utama dari rumah Bali tradisional ini, biasanya akan dibangun sebuah tempat suci yang di Bali kita itu sebut merajan. Jadi inilah bagian yang penting secara spiritual, di mana keluarga akan melakukan persembahyangan baik itu kepada Tuhan atau juga sebagai wujud penghormatan kepada para leluhurnya. Nah, bagian berikutnya atau juga bisa dibilang bagian badan dari struktur atau tata letak rumah Bali itu akan dibagi menjadi beberapa bangunan. Nah, di sebelah utara itu ada ini.
Namanya di Bali Balai Dajel. Jadi Balai Dajel biasanya ditempati oleh tetua atau generasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarga. Nah, bangunan yang berikutnya ini juga nggak kalah penting ya teman-teman. Ini dibangun di sebelah timur. Nah, sesuai dengan lokasinya, bangunan ini dinamakan Balai Dangin. Nah, Balai Dangin ini memiliki fungsi yang sangat spiritual. Jadi, umumnya ini adalah untuk upacara kemanusiaan, seperti 3 bulanan untuk bayi. Terus kita juga ada yang namanya otonan ya, jadi itu biasanya disimboliskan dengan potong rambut. Kemudian setelah itu untuk anak-anak yang mulai menginjak usia dewasa, biasanya kita juga memiliki upacara yang disebut tutuk kelih. Dan itu juga belum selesai. Bagian kedua dari tutuk kelih adalah metatah atau potong gigi. Ini juga sangat penting bagi kepercayaan orang Hindu di Bali. Berikutnya, setelah potong gigi, nah ini nih upacara yang sangat penting, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan juga berlangsung di Balai Dangin. Ada upacaranya yang disilahkan dengan metatah. Jadi upacara utamanya itu berlangsung di sini. Dan bahkan juga sampai upacara kematian biasanya juga diambil lokasinya di Balai Dangin ini. Jadi Balai Dangin merupakan bagian yang sangat penting juga dalam tata letak rumah Bali. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini dinamakan Balai Dauk atau loji. Itu kita sebutnya di Bali. Jadi bangunan ini terletak di sebelah barat dari pekarangan tersebut. Nah, umumnya loji ini ditinggali oleh generasi penerus atau anak dari tetua yang ada di keluarga tersebut. Bangunannya juga memiliki ciri khas di mana struktur tangganya itu lebih rendah daripada Balai Dajel. Jadi itu adalah simbolis atau filosofi di mana di Bali itu, atau khususnya di Indonesia, kita diajarkan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dianggap tidak sopan kalau menyentuh kepala orang yang lebih tua. Jadi di sini disimbolkan bagaimana seorang anak itu harus menunjukkan rasa hormatnya. Selain tempat tidur untuk generasi penerus atau anak dari keluarga tersebut, biasanya loji juga digunakan sebagai tempat berdiskusi. Nah, bukan cuma negara Indonesia aja yang demokrasi, tapi keluarga di Bali sudah semakin terbuka. Jadi di sini biasanya anggota keluarga akan duduk bersama dan membahas masalah baik itu internal ataupun masalah dari luar. Dibicarakan di loji ini. Di sebelah selatannya akan dibangun dapur atau yang kita sebut di Bali sebagai paon. Biar gak mubazir cuci tangan tadi, kita intip-intip yuk. Dapur itu biasanya dibangun di sebelah selatan. Ada alasannya tersendiri mengapa dibangun di sisi selatan. Dari kepercayaan orang Hindu Bali itu, di mana kami percaya kepada Trimurti. Nah, salah satunya adalah Dewa Brahma yang berarah di selatan. Dan Dewa Brahma sendiri ini bisa disimbolkan dengan api. Jadi mungkin ini adalah alasan mengapa dapur itu sangat baik dibangun di sebelah selatan. Selain tempat masak, dapur juga memiliki tempat tidur di mana saya duduk sekarang. Nah, jadi siapa sih yang tidur di sini? Jawabannya adalah untuk tetua yang biasanya sudah bilang aja pensiun ya. Jadi pensiun dari kewajibannya atau tanggung jawabnya dalam bermasyarakat, biasanya mereka akan tidur di sebelah sini karena generasi penerusnya akan pindah dan menempati tempat mereka sebelumnya. Dan lalu kenapa sih di dapur gitu? Alasannya apa sih? Ya karena kadang-kadang bisa dingin juga loh gitu. Negara tropikal bisa dingin juga. Untuk orang yang sudah berumur akan lebih baik tidur di dekat perapian. Jadi dapur bukan cuma tempat untuk masak juga, tapi bisa dijadikan sebagai perapian tradisional agar dapat menghangatkan ruangan. Jadi akan menjadi cukup nyaman bagi generasi atau orang yang sudah berumur untuk tinggal atau tidur di dapur. Nah, mau tahu apa yang ada di belakang saya? Buat orang-orang Bali pasti udah sangat familiar ya dengan alat ini. Jadi alat ini digunakan untuk menjemur jajanan tradisional yang dibuat orang Bali. Jadi meskipun zaman udah modern, tapi kita masih tetap menjalankan beberapa tradisi-tradisi atau kebudayaan-kebudayaan kecil. Seperti ya contohnya kita masih bikin jajanan tradisional, dan juga di sebelah alat itu kita bisa langsung lihat ini adalah
dapur tradisional ya. Jadi masih menggunakan kayu bakar. Di teman-teman bisa lihat di sini. Ini kayu bakarnya. Jadi diletakkan di atas perapian karena ini akan memudahkan untuk mengeringkan kayu bakar ini. Jadi lama waktu berjalan, setiap hari masak, kayu bakar ini akan semakin kering. Jadi lebih mudah untuk dipakai. Nah, lalu emang benar sih orang Bali itu masih masak pakai kayu bakar? Ya, untuk di beberapa tempat atau kebanyakan mungkin ya kita udah bisa pakai kompor gas atau mungkin alat-alat canggih lainnya, tapi biasanya dapur-dapur tradisional atau perapian api ini masih dipakai juga di dapur-dapur orang Bali pada umumnya. Nah, bagian yang nggak kalah penting tuh dari dapur adalah ini. Di Bali namanya gebah atau kendi ya. Jadi kalau saya buka bisa dilihat ini tempat penyimpanan air. Lalu apa sih spesialnya? Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana tata letak itu memperhitungkan benar-benar sedetil-detilnya. Kendi ini dilokasikan dekat dengan perapian karena setiap hari saat masak itu suhu dari perapian juga dapat menjaga kestabilan suhu air. Jadi hampir setiap hal itu diperhitungkan dalam tata letak atau pembangunan rumah Bali. Tidak hanya secara fisik, juga secara spiritual. Karena, oh ya, bisa dilihat ya, ini ciri khas orang Bali nih. Ada kayak sesajen gitu ya, atau kita namanya cana. Jadi hampir di setiap sudut. Nggak cuma ada di candi atau pura, biasanya cana juga berada di beberapa sudut-sudut tertentu. Dan ini biasanya merupakan wujud hormat ya. Jadi bukan simbol pemujaan, namun ini lebih kepada rasa hormat. Jadi setiap benda atau setiap hal kecil apapun itu memiliki energinya sendiri. Jadi melakukan sesajen-sesajen kecil ini adalah langkah untuk menjaga energi dari tempat atau benda-benda tersebut. Nah, jadi sebelah kendi di sini bisa dilihat ada beberapa alat ya yang dipakai orang Bali untuk membuat kopi. Nah, di sini alat buat nyangrainya ada berat ya. Itu penyanyian. Nah, ini namanya penapinan. Jadi biasanya kopi yang udah disangrai itu biar lepas kulit-kulit arinya, kulit ari ya. Harus disangrai kayak gini misalnya. Biar enggak tumbuh semua ya. Saya kurang pro masalah ini. Nah, hasil dari kopi yang udah disangrai dan dihaluskan biasanya disaring di sini. Jadi orang Bali itu cenderung membuat kopi sendiri. Dari makan, kopi, atau hal-hal lain itu dibuat sendiri. Jadi nggak semata-mata harus membeli. Terus, kalau kita lagi masak nih biasanya nemu yang ini. Nah, ini namanya di Bali semprong ya. Nah, karena nggak pakai kompor gas, kadang-kadang api itu suka mati. Jadi semprong tuh fungsinya buat menghidupkan api lagi. Ya, detail kecil ini tuh penting untuk diketahui ya. Seperti ini misalnya. Nah, tapi nggak ada api guys. Tapi nggak ada api guys. Nggak ada api ya. Ya, begitulah kurang lebih ya. Biasanya. Terus nah ini yang penting nih. Ini adalah tempat menaruh lauk untuk orang Bali. Jadi setelah masak, lauk akan ditaruh sini. Orang Bali umumnya masak sekali dalam sehari. Jadi setiap kali kita lapar, tinggal masuk ke dapur, terus ambil makan, ambil lauk. Lihat ya. Ternyata kosong guys. Cuma tadi cuci tangan ya, nggak ada isinya. Terus ini apa sih? Gayung ya, gayung buat ngambil air. Jadi orang Bali itu benar-benar hidupnya mix antara tradisi dan modern itu benar-benar dicampur. Tapi cenderung orang Bali untuk di pedesaan masih suka memakai ini, gayung yang bukan dari plastik. Kehidupan orang Bali yang masih mayoritas sebagai petani ya, selain pariwisata. Jadi orang-orang Bali di rumahnya itu masih memiliki yang namanya bisa dibilang alat-alat untuk bercocok tanam. Seperti bisa dilihat sebelah sini ya, yang digantung ini alat untuk ngebajak sawah. Nah, yang seperti saya tahu di sebelah sini nih, alat yang segede ini apa ya, lesung ya. Jadi lesung itu biasanya ada beberapa perbedaan. Yang untuk padi biasanya bentuknya panjang kayak gini. Terus ada juga yang lebih melingkar, biasanya dibuat dari batu. Biasanya itu untuk menghaluskan daging, kopi, atau bahan-bahan lainnya. Nah, jadi orang Bali itu biasanya masih menjalankan cara bertani yang tradisional. Semua diproses tradisional sebisanya. Nah, selain alat untuk menumbuk padi, di sini juga ada kayak tikar ya, atau alas untuk mengeringkan padi. Jadi setelah padi dipanen biasanya harus dikeringkan dulu, dan ini semuanya prosesnya benar-benar alami.
Dan untuk di pedesaan orang Bali memang masih benar-benar memegang cara bertani yang tradisional seperti ini. Jadi selain dibangun sebagai bisa dibilang gudang ya fungsinya di sini karena menyimpan alat-alat untuk bertani, biasanya orang Bali juga akan membangun ruang di atapnya. Itu yang disebut lumbung. Lumbung adalah tempat menyimpan gerabah atau hasil dari bertani. Yang di belakang saya ini adalah bangunan kecil atau yang di Bali disebut sedahan karang. Jadi ini juga fungsinya sangat penting karena bagaimana orang Indonesia atau orang Bali itu mempercayai dengan hal-hal magis. Di sini kita membangun sedahan karang di mana kita melakukan sesajen itu untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi bukan pemujaan tapi rasa hormat kepada yang tinggal atau yang menjaga kita di sini. Jadi orang Bali turun-temurun sudah belajar untuk menghargai alam, bahwa kita itu tidak hidup sendiri. Jadi di sini kita menunjukkan rasa hormat dan kita mempercayai dari itu kita bisa menjaga satu sama lain untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan orang Bali. Nah, yang terakhir itu di bagian rumah Bali atau tata letak rumah Bali itu ada yang namanya tebel atau karangbang atau bisa dibilang halaman belakangnya. Nah, halaman belakang ini dari filosofi tata letak rumah Bali merupakan bagian kaki dari tubuh manusia. Lalu apa sih fungsi kaki? Nah, kaki ini juga nggak kalah penting. Kalau kakinya nggak kuat menopang badan, maka kita nggak bisa berdiri. Jadi tebel atau karangbang ini juga memiliki peranan penting dalam tata letak rumah Bali. Biasanya dalam keluarga kecil, tebel atau karangbang ini akan diisi dengan tanaman-tanaman atau kebun-kebun kecil yang dapat menunjang kehidupan keluarga tersebut. Jadi selain berkebun, biasanya orang Bali juga akan memanfaatkan halaman belakang atau tebel itu sebagai tempat tinggal di kemudian hari di saat anggota keluarga mereka bertambah. Jadi saat generasinya semakin banyak, halaman belakang akan digunakan sebagai tempat untuk membangun lagi agar seluruh keluarga mendapatkan ruang atau tempat tinggal masing-masing. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman pembahasan tentang struktur pembangunan atau tata letak rumah Bali tradisional. Nah, sekian dulu video dari kami. Bila ada salah tutur kata kami mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.